Masa remaja sering disebut masa pencarian jati diri. Sebuah fase di mana semangat, cita-cita, dan harapan seharusnya tumbuh mekar. Namun, tak semua remaja mampu melewatinya dengan arah yang benar. Inilah kisah Raka. Dari luar, ia tampak seperti remaja biasa yang patuh pada ibunya. Seorang wanita pekerja keras yang membesarkannya seorang diri. Namun, di balik kepatuhan itu, tersimpan kegelisahan. Ibunya yang penuh kasih seringkali mengatur setiap langkah kecil hidupnya, hingga Raka merasa terikat dan terkekang. Keinginan untuk bebas perlahan membesar dalam dirinya, hingga akhirnya kebebasan itu menyeretnya pada kenakalan remaja. Raka, kenapa kamu bawa gitar lagi? Jangan kebanyakan main, ingat tujuan kamu. Maaf Bu, aku ingin latihan sebentar. Nah, dengerin ibu ya, ibu tuh kerja keras buat kamu, agar kamu bisa sekolah yang bagus, kuliah hukum, hidup terjamin, masa depan yang jelas, jadi jaksa. Tapi Bu, aku merasa hidup aku itu jalan musik. Belajar di meja itu nggak cocok sama aku. Raka, musik itu cuma hobi, mana bisa bikin kamu sukses. Ibu itu gak mau kamu kesusahan kayak orang-orang ngerjain mimpi tanpa arah. Maaf Bu. Kasih sayang seorang ibu seringkali berubah jadi aturan-aturan ketat. Raka berusaha patuh, tapi di balik kepatuhan itu ada hati yang perlahan merasa terkekang. Hari-hari remaja seharusnya penuh semangat dan cita-cita. Namun, tidak semua merasakannya. Inilah Raka, seorang remaja yang tengah hilang arah. Ia merasa terikat aturan dan ingin mencari arti kebahagiaan lewat kebebasan. Kok bengong aja? Ayo ikut Bayu, katanya ada acara seru malam ini. Entahlah Bre, akhir-akhir ini aku ngerasa kosong kali Cuk. Boy, yang bengong terus hidup cuma sekali, nikmati aja. Ada laras sama mainnya juga. Mereka ngajak kita nongkrong. Nongkrong? Udah sering lo kita nongkrong, buat apa sih? Iya, biar nggak berat kali masalah hidup ini. Malam itu, Raka mencoba mengikuti teman-temannya. Ia diajak ke sebuah bar, tempat mereka merasa bebas tanpa aturan. Namun, kebebasan itu mulai menyeretnya pada pilihan yang salah. Raka, ngapain diem aja? Kita di sini tuh buat senang-senang. Coba aja, semua orang bebas di dirinya sendiri. Aku itu belum pernah. Justru itu, hidup bebas tuh asik, nggak ada aturan. Nih minum. Hidup tuh jangan terlalu dibawa serius lah. Kita bisa nikmatin malam kayak gini supaya nggak ada masalah. Nih, siapa dulu? Enggak, aku nongkrong aja. Udah lah, Rak, saya aja kok, nggak kenapa-kenapa.
jangan mautuk mengalir, sebab nanti kau akan terbawa arus. Jangan mautuk berjalan, sebab nanti kau akan hilang arah. Lalu tinggallah kau sendiri. Akibat malam-malam panjang yang ia jalani, Raka mulai kehilangan semangat. Sahabat-sahabatnya yang peduli melihat perubahan besar itu. Raka, apa-apa ini? Ngapain kamu bawa ini ke sekolah? Alah, itu bukan urusan kalian. Weh Raka, itu udah kelewatan banget sih. Kamu ini bukan Raka yang aku dulu kenal loh. Aku itu cuma mau bebas, kan nggak tahu apa yang berkata aturan. Udah jangan ribut. Aku kan cuma lagi nyari kebahagiaan. Kebahagiaan? Justru itu kebahagiaan palsu. Kamu kan juga ikut-ikutan, Dir. Kamu lain lebih banget sih. Hidup Raka hidup dia. Dan dia jalani hidupnya sendiri. Justru karena kami peduli, kami nggak mau dihancur. Malam demi malam, ibu menunggu kepulangan anaknya. Tapi yang pulang bukan lagi anak yang ia kenal, melainkan sosok yang mulai hilang kendali. Raka, dari mana saja kamu? Pulang larut lagi, bau rokok. Lihat matamu, merah sekali. Ibu nggak usah ribet, aku cuma bebas. Bebas. Kalau caranya begini itu bukan kebebasan, Nak. Itu menghancurkan dirimu sendiri. Ibu itu nggak pernah ngertiin aku dari kecil. Aku selalu apa-apaan kan salah. Aku ingin ini salah. Ibu tidak tahu ya, aku ingin merasakan kegagalan seperti orang lain. Aku ingin bangkit dengan diriku sendiri. Ibu selalu ingin menyuruhku untuk ini itu. Aku heran, itu ingin apa tuh ibu sih? Aku itu selalu pura-pura bahagia demi kebahagiaan ibu. Aku sendiri tidak tahu apa kebahagiaanku. Nak, ibu cuma ingin kamu selamat. Jangan hancurkan masa depanmu. Hati seorang ibu hancur, dan hati Raka pun sebenarnya berteriak. Ia mulai sadar bahwa kebebasan yang ia pilih justru menjauhkan dirinya dari kebahagiaan sejati. Nak, kamu kenapa, Nak? Aku kira bu, kebebasan bisa bikin aku bahagia. Tapi ternyata aku seperti ini. Nah, ibu minta maaf, Nak. Ibu kira dengan ibu melakukan ini, kamu tidak akan tersiksa, Nak. Aku juga minta maaf bu. Aku kira dengan kebahagiaan dan kebebasan aku bakal bahagia bu. Nah, mulai sekarang, ibu percaya kepadamu. Pilihlah jalan yang kamu anggap
benar. Makasih Bu. Aku janji apa yang kulakukan ini akan membuat Ibu bahagia dan akan senang dengan apa yang kucapai Bu. Kita belajar berdua ya nak. Ibu membimbing kamu, kamu jalani apa yang kamu anggap itu benar. Aku berjanji Bu, kalau pilihan yang kubuat akan membuat Ibu bahagia dan akan membuat masa depanku cerah Ibu. Aduh. Padahal aku udah cari berbagai lewat kebebasan. Tapi yang ada makin kosong aku. Aduh. Kakak, kami itu bebas. Bebas itu boleh, tapi jangan sampai kebebasan bisa dihindar. Maaf ya Rat, aku harus mencegah bukan mulai ikut-ikutan. Oke Bre. Gua juga salah, gua kira bebas itu harus tanpa batas. Banyak pikir sendiri aja. Iya ya, ternyata kesenangan itu cuma sebentar aja. Iya. Maaf ya Bre, aku udah bertingkah seperti ini kepada kalian. Sorry ya. Maafin kami juga ya, jangan udah ngajak-ngajak kamu. Iya. Bapak santai ya. Raka akhirnya menemukan arti kebebasan yang sesungguhnya. Bukan bebas untuk merusak diri, melainkan bebas untuk memilih jalan hidup yang benar. Dan disitulah kebahagiaan sejati ditemukan. Tadi digenjreng. Na 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 na.